Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Santi Darmastuti. Pada pagi hari ini kita mendiskusikan mengenai diplomasi ekonomi Uni Eropa. Ya, pada perkuliahan sebelumnya kita berdiskusi mengenai beberapa diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh beberapa negara ya. Kita bahas mengenai Jepang salah satunya ya. Nah, untuk hari ini kita akan memberikan gambaran mengenai diplomasi ekonomi Uni Eropa yang nantinya akan kita bahas lebih detail terkait beberapa contoh di kelas. Nah, ketika bicara mengenai diplomasi ekonomi ya, ini pasti tidak bisa terlepas dari isu ekonomi yang ada di dalam diplomasi. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa selama 50 tahun terakhir ya, ekonomi menjadi semacam pendorong utama dalam pengaruh politik ya. Dan ini juga tergambarkan dari misalnya adanya Marshall Plan, kemudian proyek ekonomi Eropa berdasarkan komunitas baja dan batubara Eropa yang tentu saja ini menggambarkan isu ekonomi yang lebih dalam kerjasama ini. Jadi sehingga bisa kita lihat bahwa ekonomi menjadi concern ya dari banyak negara dan meningkatkan kerjasama di tingkat regional ya, terutama terkait kerjasama yang memang pada awalnya digagas dari aspek ekonominya. Selanjutnya, ketika bicara mengenai diplomasi ekonomi, banyak yang melihat bahwa ketika bicara diplomasi ekonomi ini tujuannya adalah untuk mendukung bisnis di luar negeri. Nah, sebenarnya kalau bicara mendukung bisnis di luar negeri ini memang definisi yang bisa dikatakan ini masih sangat sempit ya, karena ketika bicara diplomasi ekonomi kan tidak hanya membahas mengenai bisnis di luar negeri, tetapi juga bicara mengenai peningkatan perdagangan, promosi investasi, dan sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dengan perdagangan misalnya, dinamika yang ada bahwa uh, perdagangan tidak hanya menekankan kepada perdagangan bebas saja, tetapi dalam perjalanannya juga menekankan kepada perdagangan yang sifatnya berkelanjutan. Dalam hal ini, elemen yang ditambahkan itu adalah adanya semacam nilai-nilai seperti kemanusiaan sosial yang dimasukkan di dalam topik mengenai perdagangan. Jadi dalam diplomasi ekonomi juga akhirnya tidak hanya terbatas pada upaya untuk pengurangan tarif, tetapi juga ada upaya memasukkan semacam nilai-nilai ya kemanusiaan sosial seperti misalnya terkait dengan kesetaraan gender ya di dalam isu perdagangan, kemudian terkait masalah bicara mengenai masalah bagaimana perdagangan bisa berkontribusi terhadap persoalan pembangunan manusia dan sebagainya. Jadi ada semacam nilai-nilai elemen yang memang dicoba untuk dimasukkan di dalam topik mengenai perdagangan. Nah, tentu saja ketika bicara mengenai diplomasi di Uni Eropa ya, bagaimana pastinya diplomasi ekonomi ini akan lebih diarahkan kepada bagaimana koordinasi, dialog politik yang tentu saja berupaya untuk menciptakan ada semacam kebijakan yang lebih koheren, kebijakan yang lebih bisa mempresentasikan ya merepresentasikan itu suara dari negara-negara anggota terkait dengan sektor ekonomi seperti misalnya perdagangan dan investasi. Nah, dalam hal ini tentu saja kalau bicara mengenai Uni Eropa ya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa diplomasi ekonomi yang dilakukan tidak hanya terbatas perlunya adanya semacam dialog ya, dialog politik, tetapi bagaimana melalui diplomasi ekonomi Uni Eropa itu berupaya untuk mencapai pemahaman bersama dengan negara-negara mitra. Jadi dalam hal ini tentu saja diplomasi ekonomi yang dilakukan itu juga bertujuan supaya bagaimana
kebijakan ekonomi ya terkait dengan pasar, investasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa itu juga dapat dipahami oleh negara-negara mitra ya. Jadi dalam arti misalnya ketika Uni Eropa membuat satu kebijakan, maka bagaimana kebijakan yang itu berhubungan dengan negara-negara mitra tentu saja diharapkan ada semacam pemahaman bersama terkait kebijakan tersebut ya. Tidak hanya itu saja, bagaimana pemahaman bersama ini juga menjadi penting ya bagi Uni Eropa dan negara mitra untuk menciptakan satu kondisi yang kondusif di dalam perdagangan, investasi, serta sektor kerjasama ekonomi lainnya. Nah, dalam hal ini pastinya juga ketika bicara diplomasi ekonomi di Uni Eropa memang menjadi proses yang sangat kompleks ya, karena kita tahu bahwa dengan negara anggota yang cukup banyak, jadi perlu adanya semacam juga pemahaman di antara negara anggota. Jadi paling tidak dalam diplomasi ekonomi ini kenapa sangat kompleks, pastinya juga akan melibatkan bentuk pemahaman, dialog, bergaining antar negara anggota dan akhirnya kemudian nanti menjadi satu keputusan Uni Eropa. Nah, tentu saja paling tidak diplomasi ekonomi memainkan peran yang penting, peran kunci di dalam proses dalam pengambilan keputusan yang ada di Uni Eropa terkait dengan sektor-sektor ekonomi ya. Nah, selanjutnya ketika bicara mengenai diplomasi ekonomi, memang kita tidak bisa terlepas dari kebijakan dari negara anggota yang ada. Jadi dalam hal ini tentu saja diplomasi negara anggota ya tentu saja juga tidak terlepas dari bentuk promosi bisnis yang dilakukan oleh negara anggota. Ya, jadi memang dalam hal ini negara-negara anggota juga ada semacam bentuk inisiatif ya, bentuk inisiatif yang berupa promosi bisnis yang dilakukan oleh negara anggota. Nah, tentu saja dalam hal ini kegiatan ekonomi atau promosi bisnis yang dilakukan juga tidak terlepas dari pedoman kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan oleh Uni Eropa. Nah, misalnya saja strategi Eropa di tahun 2020 mereka fokus kepada untuk mempromosikan investasi misalnya, kemudian ada reformasi struktural negara-negara anggota serta menghilangkan hambatan utama ya untuk pertumbuhan berkelanjutan serta adanya semacam kerjasama keuangan yang lebih berkelanjutan. Jadi dalam hal ini ada semacam guidance yang memang diikuti oleh negara anggota di dalam melakukan semacam bentuk promosi bisnis ya yang merupakan salah satu poin di dalam kerangka diplomasi ekonomi. Nah, dalam hal ini kalau terkait dengan promosi bisnis misalnya, pastinya di sini juga akan dikaitkan bagaimana perjanjian perdagangan bebas yang dibuat itu memfasilitasi dan membantu perusahaan-perusahaan Uni Eropa ya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam hal ini pastinya bagaimana kerjasama yang baik ya antara stakeholders di tingkat domestik berupa sektor swasta gitu ya dengan pemerintah di dalam mempromosikan perusahaan-perusahaan Uni Eropa di luar. Jadi ada semacam bentuk komplementaritas dan subsidiaritas dengan antar negara anggota. Selanjutnya, kalau keterlibatan sektor swasta, pastinya dalam hal ini sektor swasta juga memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dilakukan Uni Eropa, tetapi juga bersifat kritis terhadap pengembangan diplomasi ekonomi yang dilakukan Uni Eropa. Dalam hal ini, salah satunya adalah bagaimana sektor bisnis itu menyoroti tentang pentingnya akses pasar dan menempatkan perdagangan serta investasi sebagai pusat kebijakan dari Uni Eropa. Jadi ini beberapa gambaran yang dilakukan oleh sektor bisnis ya, keterlibatan mereka di dalam diplomasi ekonomi. Nah, bicara diplomasi ya ekonomi Uni Eropa, pastinya juga bagaimana diplomasi ini juga
terkait dengan bagaimana pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, kemudian investasi dan kebijakan eksternal untuk UKM ya yang merupakan prioritas utama, dan serta bagaimana seperti tadi disampaikan menghilangkan hambatan perdagangan, memperkuat sistem multilateral, serta bagaimana menarik lebih banyak investasi ke dalam Uni Eropa sendiri, ke kawasan negara-negara di Uni Eropa. Jadi ini menjadi sangat menarik karena pastinya diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Uni Eropa ini sangat kompleks ya, karena memang di dalamnya seperti tadi disampaikan kan banyak negara anggota ya, yang tentu saja bagaimana dialog, bagaimana koordinasi, konsolidasi di dalam Uni Eropa sendiri diperlukan ya untuk kemudian supaya diplomasi ekonomi yang dilakukan itu dapat memberikan keuntungan bagi negara anggota sampai dengan sektor-sektor bisnis yang ada di dalamnya. Baik, berikut gambaran umum ya mengenai diplomasi ekonomi Uni Eropa. Nanti selanjutnya kita di kelas akan berdiskusi lebih lanjut mengenai kasus-kasus yang ada atau kemudian bentuk contoh-contoh dari diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.